Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana dari program studi D3 Agribisnis semester 2B Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang saya lakukan, yaitu analisis korelasi dan regresi antara luas lahan dan hasil produksi tanaman jagung yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah analisis korelasi, yang kedua persamaan regresi, yang ketiga koefisien determinasi, dan yang keempat uji F dan uji T. Yang pertama yaitu analisis korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Ini adalah data analisis korelasi perbandingan luas panen dan hasil produksi tanaman jagung di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005. Data ini sebanyak 30 data. Berdasarkan tabel tadi, didapat nilai-nilai sebagai berikut, yaitu sigma X sebesar 594,7, sigma Y sebesar 2189,4, sigma X kuadrat sebesar 29.594,75, sigma Y kuadrat sebesar 398.725,32, dan sigma XY sebesar 108.435,84, serta banyaknya nilai N yaitu 30. Untuk mengetahui nilai korelasinya, kita menggunakan rumus RXY, di mana RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Setelah kita mengetahui rumusnya, kemudian kita memasukkan nilai-nilai yang ada. Dan didapatlah nilai korelasinya sebesar 0,99. Dari data perhitungan yang didapat, korelasi sebesar 0,99 nilainya positif. Karena nilainya positif, dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel X dan Y sangat kuat. Artinya terdapat hubungan antara luas lahan dan hasil panen tanaman jagung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis korelasi. Hipotesis yang diajukan dalam analisis korelasi H0 berbanding RXY sama dengan 0 dengan ketentuan alfa sama dengan 0,08 dan dB sama dengan N dikurang 2. Maka didapatlah T tabel sebesar 2,048. Dan kita mencari rumus uji T. Untuk mencari T hitung, kita menggunakan rumus seperti ini. Dan setelah kita memasukkan rumusnya, kita masukkan nilai-nilai yang ada. Setelah itu didapat T hitung sebesar 264,5. Karena T hitung 245,5 lebih besar dibandingkan T tabel yang sebesar 2,048, maka HO ditolak. Artinya, terdapat hubungan yang kuat antara luas lahan dan hasil produksi tanaman jagung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu regresi. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Digunakan rumus persamaan regresi seperti ini. Persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, di mana nilai Y sendiri adalah nilai yang diramalkan, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, X yaitu variabel bebas, dan E adalah nilai residu. Sebelum mencari nilai Y, kita terlebih dahulu mencari nilai B dengan menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Setelah mencari nilai B, kita mencari nilai A dengan rumus sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N.
Ini adalah hasil dari nilai B. Dari rumus nilai B kita dapat nilai B sebesar 3,65. Selanjutnya ini nih hasil dari pencarian dari rumus A, yaitu nilai A didapat 18,745. Sekarang kita akan mencari Y-pred. Dalam persamaan regresi terdapat nilai Y-pred, Y min Y-pred kuadrat, Y min Y rata-rata kuadrat. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai Y-pred kuadrat dengan cara rumus Y-pred sama dengan A ditambah BX. Ini saya ambil contoh dari tabel yang pertama dan didapatkan hasil Y-pred sama dengan 33,345. Selanjutnya ini cara mencari Y min Y-pred kuadrat. Mencari Y min Y-pred kuadrat ini dengan cara nilai Y dikurang nilai Y-pred kuadrat. Didapatkan hasil 343,917. Ini adalah hasil untuk Y min Y-pred untuk tabel yang pertama. Selanjutnya cara mencari Y min Y rata-rata. Untuk mencari Y min Y rata-rata, cari terlebih dahulu nilai rata-rata Y-nya. Setelah nilai rata-rata Y-nya didapat, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y dikurang Y min rata-rata. Dan analisis saya didapat Y min Y rata-rata kuadrat sebesar 3384,91. Dan ini adalah data-data yang telah dicari. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Untuk mencari koefisien determinasi digunakan rumus ini. Dan dari pencarian dari rumus ini didapat koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,938. Selanjutnya koefisien determinasi disesuaikan atau adjusted. Digunakan rumus koefisien determinasi disesuaikan seperti ini. Dan hasil dari koefisien determinasinya yaitu 0,935. Selanjutnya, kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku estimasi digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Digunakan rumus seperti ini. Dan dari rumus ini didapatkan kesalahan baku estimasi sebesar 23,46. Selanjutnya yaitu standar error koefisien regresi. Standar error koefisien regresi digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Didapatkan standar error koefisien regresi sebesar 0,0055. Selanjutnya yaitu mencari uji F dan uji T. Uji F digunakan untuk uji ketetapan model, apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. HO diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. HO ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk mencari F hitung, kita menggunakan rumus R kuadrat per K dikurang 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K, di mana nilai K itu adalah nilai variabel dan N adalah jumlah data yang ada. Jadi dapat dimasukkan nilai-nilai yang sudah dicari tadi dan didapat F sama dengan 0,938 dibagi 0,002 dan didapat F hitung sama dengan 469. Nah, ini cara untuk mencari F tabel. Sebelum kita mencari F tabel, kita mencari terlebih dahulu nilai DF1 dan nilai DF2-nya. Untuk rumus DF1 bisa digunakan rumus DF1 sama dengan K dikurang 1, di mana K adalah jumlah variabel yang ada dikurang 1 dan didapat hasilnya DF1 sama dengan 1. Setelah mencari DF1, kita mencari DF2.
dengan digunakan rumus DF2 sama dengan N dikurang K, di mana N adalah jumlah data yang ada dan K adalah variabel yang ada. Jumlah datanya yaitu 30 dan variabelnya yaitu 2, maka didapat DF2 sama dengan 28. Setelah DF2-nya diketahui, kita mencari F tabelnya dengan cara di DF1 kita cari 1 dan di DF2 kita cari yang horizontalnya yaitu 28, maka didapatlah F tabel sebesar 4,1960. Dari perhitungan yang dilakukan, ternyata F hitung lebih besar daripada F tabel atau 469 lebih besar dari 4,1960. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat pengaruh antara luas lahan dan hasil produksi tanaman jagung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. HO diterima jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. HA ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Untuk mencari uji T digunakan rumus T hitung sama dengan BJ dibagi SBJ. Setelah mengetahui rumusnya, kita masukkan nilai-nilai yang ada. Diketahui BJ yang didapat adalah 3,65 dan SBJ-nya yaitu 0,0055 dan didapat T hitung sebesar 663,63. Selanjutnya kita mencari T tabel. Untuk mencari T tabel dengan ketentuan alfa sama dengan 0,05 dan DK sama dengan N dikurang 1, didapat DK sebesar 29. Dengan menggunakan uji dua pihak, maka diperoleh T tabel 2,04. Begini cara mencari T tabel. Tadi sudah diketahui bahwa ditentukan bahwa alfanya sebesar 0,04. Maka kita menggunakan untuk yang vertikal yaitu menggunakan yang two tiles. Kita letakkan, kita cari alfa yang 0,05 di bagian yang two tiles untuk data yang vertikal. Selanjutnya kita mencari yang horizontal yaitu DK sebesar 29. Setelah DK diketahui 29, maka kita mencari horizontal dan vertikal untuk alfa 0,05 dan didapatlah hasilnya T tabel yaitu 2,045. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima dan ada pengaruh luas lahan terhadap hasil produksi. Dari analisis yang saya lakukan, ternyata dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara luas lahan dan produksi jagung yang ada di Jawa Tengah. Demikian penjelasan analisis korelasi dan regresi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum.